Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami bisa kembali hadir dalam Kabar Nusantara. Nah, Uki, ini kita melihat bahwa ada perkembangan terkait dengan data yang mengalami kematian akibat gagal ginjal akut pada anak. Ini ada di angka 190 pasien yang sudah dinyatakan meninggal dan rasanya ini sudah salah satu capaian yang cukup mengkhawatirkan ya. Betul sekali, kita akan membahas terkait dengan bagaimana ini babak baru dari kasus gagal ginjal akut pada anak selengkapnya dalam Kabar Nusantara. Halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Kabar Nusantara bersama saya Anggun Oktarini dan tentu saja bersama rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul, sudah hadir bersama-sama kami di sini ada Bapak Rahmat Handoyo dari anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Apa kabar? Selamat pagi Bapak, sehat? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan juga selamat pagi Dr. Abdullah Ireza SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Selamat pagi Dr. Abres panggilannya dokter. Sehat dok? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Ya. Di sini menarik ya, kita pada hari ini akan membahas terkait dengan bagaimana ini kasus gagal ginjal ini terus muncul, masih bermunculan dan bahkan masih ada beberapa kasus yang mungkin belum bisa diselesaikan. Nah, tapi aku ingin bertanya dulu nih, bagaimana dari tanggapannya dokter bahwa bagaimana perkembangan kasus gagal ginjal pada anak sejauh ini yang ada dari kasus-kasus atau yang diterima dari dokter sendiri? Oke, kalau secara nasional kalau kita lihat angkanya sih semakin berkurang. Ya, yang tadinya banyak sekali dengan adanya terapi yang sudah dilakukan, angka baru sudah tidak ada. Baik. Dengan ada upaya dari Departemen Kesehatan stop semua sirup, angka baru sudah tidak ada. Walaupun secara pribadi sih saya alhamdulillah belum ada kasus satupun sih. Oke, baik. Kalau misalnya melihat dari perkembangannya sendiri ini, kalau kita proses ke depan, itu apakah dari masyarakatnya sendiri, mereka sudah mengetahui bahayanya untuk mereka sendiri atau dokter tetap harus memberikan pengetahuan ataupun informasi terbaru? Iya, tentunya kalau zaman sekarang sih kadang-kadang pasien tuh dan orang tua pasien jauh lebih pinter. Baik. Ya karena mereka sudah cepat banyak informasi, sudah dapat juga membaca gitu ya. Walaupun nggak semuanya benar. Baik. Jadi akhirnya kita sebagai dokter anak ujung-ujungnya harus menjadi tempat untuk memberikan informasi mana yang benar, mana yang tidak, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, dan yang paling penting aja adalah menenangkan pasien dan memberikan edukasi orang tua supaya bisa mendeteksi dini. Oke. Gitu. Ya, kalau misalnya Pak Rahmat nih, kalau misalnya kita melihat ini sudah mulai babak baru, BPOM sudah menetapkan sejumlah perusahaan yang akan dibawa ke ranah hukum. Tapi kalau dari Komisi 9 sendiri melihat sejauh ini kan kalau misalnya kita lihat kasusnya akhirnya berkurang begitu kan, dan juga kalau misalnya kita melihat akhirnya sudah ada kepastian ataupun juga penyebabnya nih kalau misalnya dari Menteri Kesehatan, dari Pak Rahmat sendiri melihatnya sejauh ini bagaimana? Iya, soal bicara gagal ginjal anak ya Mas Uki ya, kita pendekatannya dua ya, pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Kalau jangka pendek adalah tentu kita berterima kasih pada pemerintah ya, bersama dokter anak dan jajarannya yang telah menemukan penyebab utama dulu, Oke. itu dulu. Yang kedua kita berterima kasih pada pemerintah tentu sudah menemukan penangkalnya dan obatnya ya. Ini suatu langkah yang sangat patut kita syukuri ya. Nah, apakah itu cukup? Belum. Jadi harus dicari rasa keadilan di masyarakat. Tentu mana yang salah, mana yang harus bertanggung jawab, itu yang harus kita kejar. Sejalan dengan pertanyaan tadi Mas Uki ya, saat ini sudah pemerintah dalam ini kepolisian dan BPOM sudah mengambil langkah dalam ranah pidana. Bahkan sudah diambil langkah dengan adanya tersangka terhadap kasus ini. Saya kira ini harus dibuka dengan transparan, dibuka dengan jelas, sehingga ini sudah menjadi atensi oleh seluruh masyarakat. Bahkan Bapak Presiden juga sudah memberikan atensi khusus pada hal ini. Saya kira kita akan diberikan
informasi yang sejelas-jelasnya. Yang kedua, kalau masa depannya adalah bagaimana agar kasus ini menjadi pelajaran yang sangat mahal sekali. Oke. Jangan sampai terjadi lagi. Ini adalah yang harus kita bayar mahal, tapi dengan kasus ini kita nggak boleh lagi langkah-langkah antisipasi seperti apa, deteksi dini seperti apa, sehingga ke depan tidak ada anak kita menjadi korban, tidak ada siapapun terhadap keracunan obat, itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan dini. Dan yang ketiga adalah adanya kebijakan-kebijakan bolong yang memungkinkan dalam hal ini BPOM yang harus tahu terhadap cemaran-cemaran itu, tetapi ternyata prakteknya dengan adanya kasus ini adanya harus kita sinergi antara lintas kementerian maupun lintas departemen yang ada di kita. Ini kalau ngomongin soal atensi, kita tahu banget gimana setiap rapat kerja antara Komisi 9 dengan Kementerian Kesehatan, dengan IDAI, dengan BPOM, ini begitu keras dalam tanda kutip. Ya. Tapi sejauh ini Pak Rahmat sendiri melihat bagaimana nih langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, dan juga IDAI sejauh ini untuk mengantisipasi atau menanggulangi dari gagal ginjal akut pada anak ini? Ya, saya kira ini hasil kerjasama yang luar biasa ya antara Kementerian Kesehatan. Saya salut sama teman-teman sejawat Dr. Abdes ya yang sudah, saya kemarin sempat ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo ya. Begitu ada kasus itu, teman-teman dari dokter spesialis pada nangis. Itu sudah semuanya dikerahkan. Ini sampai saya merinding ya. Semua sudah dikerahkan tapi masih banyak berguguran. Kasusnya meninggal 50% ke atas. Ini kan suatu kasus yang luar biasa dan menyedihkan ya. Tapi syukurlah setelah kolaborasi BPOM, IDAI, kemudian juga Kementerian Kesehatan, akhirnya intinya menemukan dulu penyebabnya utama itu. Nah, yang kedua adalah ini pelajaran mahal. Kemarin saya ketemu dengan Dirut, dengan BRJM, kemudian Kementerian Kesehatan, kita harus mempersiapkan peralatan. Kemarin kita juga harus kita sadari, ternyata Kementerian Kesehatan tidak punya alat untuk mengetahui, mendeteksi kandungan dari ethylene glycol itu. Oke, tadi Dr. Abdes juga menceritakan tidak bisa di RCM, harus ke Polri gitu ya Pak? Polri pun juga ada prioritas. Waktu kemarin kita tanya, prioritasnya adalah kasusnya Kanjuruhan kan. Akhirnya syukur alhamdulillah dari dinas kesehatan yang ada di DKI malah justru punya. Nah, untuk itu saya kira apapun perangkat laboratorium untuk mendeteksi kasus-kasus mortalitas di seluruh dunia. Sekali lagi, di seluruh dunia kasus-kasus yang meninggal yang disebabkan oleh keracunan atau apapun, kita juga harus aware. Kita harus mempersiapkan dan kita harus punya. Sehingga ketika ada kasus di luar negeri, kita juga harus pasang kuda-kuda jangan sampai kasus di luar negeri itu terjadi di Indonesia. Sebenarnya kasus ini kan sudah sering terjadi. Ethylene glycol ini kan di Afrika sudah beberapa kali, di India sudah beberapa kali, bahkan tahun 75 pun sudah pernah ada. Sehingga deteksi dini, kesiapan infrastruktur kita itu menjadi modal kita untuk melawan apapun potensi-potensi yang menyebabkan mortalitas pada siapapun pasien yang ada di kita. Pak Rahmat, kalau misalnya kita melihat nih perkembangan kan sudah ada rapat antara BPOM, Kementerian Kesehatan, dan DPR RI juga. Nah, apakah sebetulnya evaluasi regulasi dan juga implementasinya ini sudah berjalan dengan baik atau memang perlu analisa ulang kembali bekerja sama dengan teman-teman di bidang kesehatan? Apakah sudah ada perkembangan, Pak? Jangan dijawab sekarang dulu Pak Rahmat, kita akan kembali sejenak tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara. Nah, Bapak Handoyo, tadi kan kita membahas terkait dengan bagaimana nih sudah dilakukannya rapat bersama antara BPOM, Kemenkes, DPR RI, sudah ada beberapa upaya-upaya evaluasi termasuk regulasi dan implementasinya. Tapi sebetulnya Pak, di lapangan sendiri Bapak melihatnya nih, apakah memang masih perlu analisa ulang ataukah justru memang sudah ada aturan yang bisa digunakan sesegera mungkin? Ya, ini menjadi sekali lagi, ini menjadi pelajaran yang sangat pahit buat anak bangsa ya, dan korbannya anak-anak kita ya. Tetapi ini adalah menjadi alat ke depan agar kasus-kasus seperti ini tidak boleh dan jangan sampai terjadi kembali lagi. Dengan cara apa? Saya kira saat ini parlemen sedang menyusun RUU BPOM ya. Dengan adanya BPOM itu jangan sampai kasus seperti ini ya. BPOM sama sekali tidak tahu bahan-bahan kandungan-kandungan yang berbahaya dari bahan yang ada.
Ini kan sangat ironis ini. Iya, Badan kemunduran. Pengawasan Obat dan Makanan yang bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan fungsi kontrol isi obat itu apa, bahan-bahan obat itu apa, itu diambil di kebijakan dari Kementerian Perdagangan. Baik. Mestinya Kementerian Perdagangan juga harus kolaborasi dengan BPOM ya. Bahannya itu kandungannya isinya apa, kemudian disampaikan kepada produsen, produsen melaporkan kepada BPOM. Ternyata ini tidak dilaporkan, meskipun di dalam aturan itu apapun kebutuhan, apapun perubahan bahan baku obat itu harus dilaporkan kepada BPOM. Karena ketika terjadi perubahan bahan baku, kandungan isinya apa, memang agak lama. Proses untuk menyampaikan kepada BPOM izinnya sama dengan ketika izin awal. Nah ternyata dengan adanya bolong-bolong ini dampaknya luar biasa ya. Ketika BPOM didesak, ternyata BPOM juga tidak tahu apa isinya karena itu izinnya dari Kementerian Perdagangan. Nah, pelajaran pahit ini saya kira di dalam ke depan tidak boleh terjadi lagi. Kolaborasi perdagangan, perindustrian, Kementerian Kesehatan dan BPOM selaku yang fungsi kontrolnya harus ada kolaborasi mengetahui betul Baik. apa itu kandungan sehingga ketika kandungannya itu apa, kemudian potensi zat-zat yang tidak diizinkan batas atas itu ada, jangan sampai terjadi lagi. Saya yakin kalau nanti RUU akan sudah disahkan, masih dalam inisiasi DPR dan akan disampaikan kepada pemerintah, saya kira menjadi sangat berharga. Konten-konten informasi masukan ini menjadi isi yang nanti akan dibahas di dalam RUU ke depan. Sehingga dengan adanya RUU BPOM nanti kita semakin rigid bagaimana mengajukan obat, bagaimana izin edarnya dan bagaimana fungsi kontrol pengawasan ke depan akan lebih baik lagi. Oke, Dokter Abdes, kalau misalnya kita melihat ini penyebab dari gagal ginjal akut ini adalah dari kandungan ethylene glycol atau EG, diethylene glycol atau DEG, dan juga ethylene glycol butyl ether atau EGBE. Kalau misalnya tanggapan dokter sendiri gimana, Dokter Abdes? Ya, memang betul. Pada saat awal-awal memang kita belum mengetahui itu penyebabnya. Dan pada saat kita lihat kasus makin banyak, ada kasus di luar, dan pada saat diperiksa zat-zat tersebut yang menyebabkan kejadian gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Oke. Tapi yang perlu kita ketahui, zat-zat tersebut masuk ke tubuh, di metabolisme di hati, membentuk zat-zat lain yang bukan hanya bermasalah di ginjal, tapi juga di otak, juga di paru dan di jantung. Kenapa responnya begitu cepat ya, Dok ya? Seperti itu? Ya, betul. Yang menjadi keluhan pertama kali itu adalah di ginjal. Oke. Apa? Nomor satu adalah dia tidak kencing lebih dari 12 jam dalam kondisi bangun ya. Itu terjadi di sejumlah pasien yang Betul, hampir terdeteksi. seluruh pasien. Lalu pada saat dia tidak dapat kencing, air menumpuk, ujung-ujungnya jadi bengkak tubuhnya. Oke. Yang paling berat bisa sampai tenggelam paru-parunya. Oke. Ya. Dan yang satu lagi, dia juga tadi kan saya bilang bisa ke otak dan juga ke jantung. Ke otak dia bisa jadi penurunan kesadaran. Selain racun-racun dari ginjal nggak bisa keluar, sama satu lagi gangguan irama jantung. Oke, sebenarnya kalau misalnya kemarin dokter sendiri melihat reaksi orang tua, reaksi teman-teman dokter anak juga, bagaimana sih sebenarnya dengan kasus gagal ginjal akut ini, Dok? Ya, yang jelas kami dokter anak, apalagi yang kita sudah terbiasa dengan obat sirup, jadi bingung untuk memilih. Akhirnya kita kembali ke masa lalu gitu ya. Kita gunakan tablet, kita puyerkan gitu kan. Digerus ya? Digerus, betul. Dan tentunya menambah beban dari teman-teman apoteker, ya kan. Terus akhirnya juga kita takut dengan yang sudah minum pasien-pasien kita. Tapi kalau untuk orang tua itu saya lihat ada 4 nih yang kelihatannya. Nomor 1 ada yang khawatir, aduh anak saya ini udah minum sirup gimana? Akhirnya berbondong-bondong ke dokter. Kedua, kalau mereka sakit ada yang langsung ke dokter. Ketiga, ada juga nih yang paling saya takutkan nih Pak, juga Mas Ugi. Ini mereka banyak yang akhirnya mengimpor obat-obat dari luar. Nah, secara personal. Iya, dan minta dosis ke kita gitu. Sedangkan kalau obat-obatan dari luar tidak ada izin BPOM kan ilegal. Dan yang terakhir, ada juga sih pasien yang, dok aman-aman aja saya pakai sirup, tetap aja mereka pakai sirup. Ada. Ya, yang percaya bahwa itu hoax gitu ya. Walaupun kalau mereka ke RSCM nggak mungkin hoax ya Pak ya. Hasilnya sudah pasti ya. Aduh, benar-benar ya. Itu yang keempat yang saya sedih banget. Oke. Pak Rahmat Handoyo, kita kembali ke regulasi dan melihat bagaimana DPR melihat kinerja dari Badan POM sendiri. Ini kan kalau kita melihat beberapa berita disebutkan bahwa Badan POM ini sudah mulai
dua perusahaan farmasi ini dibawa ke jalur hukum. Tapi apakah sebuah langkah yang tepat bagi pihak Badan POM untuk melakukan hal tersebut di tengah situasi seperti ini? Ya, saya kira ini menjawab keadilan ya, karena sudah menjadi atensi rakyat, atensi presiden. Ketika ada yang menjadi gugur harus ada rasa keadilan, harus dijawab dengan apa ya, hukum. Nggak boleh ketika sudah mau disengaja atau dikesengajaan, kalau sudah memunculkan kematian dan mortalitas bagi rakyat kita, harus ada yang bertanggung jawab. Intinya itu, dan kita mensupport penuh langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini, Polri ya, bersama BPOM, dan sudah ditetapkan oleh tersangka. Yang penting adalah tapi artinya kita harus awasi dan kita ikuti dengan cara yang sama ya. Pasti pemerintah dalam hal ini Polri akan memberikan satu informasi yang transparan. Apa itu penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang salah, mereka harus mempertanggungjawabkan. Karena nggak boleh lagi kasus ini menjadi pelajaran dalam hal ini BPOM ya. Selama ini kan kasus-kasus BPOM yang dimasukkan di dalam ranah hukum, paling di penjara setengah tahun, 1 tahun. Tapi memang artinya peraturannya belum tidak ada Pak seperti itu? Ada bahwa yang bermasalah di dalam penyalahgunaan obat, peredaran obat, jamu, makanan itu ada yang dibawa ke ranah hukum. Tapi pada prakteknya kan hanya setengah tahun, 1 tahun. Dengan adanya kasus ini harus ada efek jera. Kalau tidak ada efek jera, kemudian hari ke depan mungkin bisa jadi akan ada hal seperti ini. Di penjara cuma sebentar kok, pidana cuma sedikit kok. Apalagi BPOM sudah menyampaikan, sudah geram sekali BPOM kan. Ini ya, kita ingin, mereka akan membuktikan bahwa ini harus ada efek jera. Kalau tidak ada efek jera di pidana, kemudian nanti pasti orang akan berpikir 2 kali. Waduh, pidananya berat sekali, di atas 5 tahun. Ternyata mereka nggak, orang-orang dengan menggunakan, ini sebenarnya kan keekonomian, kalau mohon maaf kalau saya salah ya. Dengan bahan baku yang murah, kemudian menyebabkan kualitas, standar, mutu menjadi rendah. Sehingga resikonya adalah anak bangsa kita, anak-anak kita. Dan ini tidak boleh terjadi. Perubahan bahan baku harus seizin dan diizinkan oleh BPOM. Ternyata BPOM tidak ada mengetahuinya. Nah, ini saya kira menjadi pelajaran siapapun yang bermain-main, menari-nari, mengambil secara ekonomi untuk kepentingan usahanya, tapi mengorbankan anak bangsa, pidananya adalah hadapan di badan hukum. Tapi kira-kira gimana nih tanggapan dari Komisi 9 Pak Rahmat Handoyo terkait dengan bagaimana bahwa BPOM merasa tidak kecolongan karena sudah melakukan pengawasan, sudah sesuai dengan regulasi ataupun juga tupoksinya dia, tapi jangan dijauh sekarang Pak Rahmat, kita akan jeda sejenak, tetap di Kabar Nusantara. Terima kasih pemirsa, masih di Kabar Nusantara. Ya Pak Rahmat dan juga Dr. Abres, kalau misalnya kita melihat nih bagaimana sejauh ini kinerjanya BPOM, ini kan katanya nih dia enggan untuk bertanggung jawab ataupun juga tidak kecolongan karena sebenarnya itu hulu hilirnya itu nggak ngurusin atau pengawasan sudah sesuai dengan tupoksinya. Kalau dari Pak Rahmat dan juga Dr. Abres, tanggapannya terkait dengan hal tersebut? Ya, saya kira ini kan prosedur ya. Tupoksinya, tugas pokok dan fungsi BPOM itu fungsi kontrol, mengawasi sebagai regulasi ya. Nah, pada kenyataannya memang nggak betul. BPOM itu adalah sebelum izin di pengawasan kontrolnya luar biasa ketat. Bahkan ketika izin edar, setelah izin edar, BPOM juga ikut mengontrol. Persoalannya, ketika ada masalah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, ternyata ada lubang-lubang kebijakan. Ada kebijakan yang mestinya BPOM mengetahui, ternyata BPOM tidak tahu. Karena apa? Itu ranah di kementerian lain. Dalam hal ini izin impor itu kan bukan ada di BPOM, tapi dari Kementerian Perdagangan. Mestinya Kementerian Perdagangan menginformasikan kepada BPOM bahwa ada kandungan begono begini, kemudian disampaikan kepada BPOM. Terlebih juga produsen ketika ada bahan baku begono begini, ada perubahan, ada kandungan, harus dilaporkan kepada BPOM. Ternyata dua-duanya nggak ada dan tidak bisa memaksakan dari Kementerian Perdagangan karena tidak ada aturan. Nah, dengan adanya celah ini sehingga menimbulkan satu kecolongan, semuanya kecolongan. Kalau ada kebijakan BPOM mengetahui sejak awal bahwa Menteri Perdagangan itu menginformasikan ada kandungan begono begini, sehingga BPOM
tidak akan kecolongan dan kita semua tidak akan kecolongan. Oke lah, kita tidak akan bicara ke belakang, Mas, tapi kita bicara masa depan. Masa depan. Karena ada lubang-lubang kebijakan ini, kita tidak perlu salah menyalahkan, tapi ini pelajaran sangat pahit, sangat mahal, korbannya anak-anak kita. Jangan sampai kemudian hari ada anak-anak kita, ada pasien anak bangsa menjadi korban. Itu pokoknya. Dengan cara apa? Perkuat deteksi dini, perkuat laboratorium kita, perkuat BPOM. Ingat ya, BPOM harus diperkuat karena saat ini sedang dibahas RUU BPOM ya, dengan perkuat kelembagaannya, perkuat infrastruktur Kementerian Kesehatannya, perkuat dari idainya, dokternya juga semakin kuat dan semakin profesional, kita nanti akan kita terhindarkan hal yang tidak diinginkan seperti ini. Ingat, jangan sampai terjadi laboratorium pemerintah kesehatan tidak punya. Ini kan faktanya, tapi kita tidak bicara sekali lagi, tidak bicara ke belakang, tapi kita masa depan sehingga kita deteksi dini, infrastruktur kuat, dokter juga semakin nyaman untuk bekerja. Begitu. Dokter Abres, kalau kita melihat lagi kembali nih ya, di tengah masyarakat ini kan banyak sekali yang mungkin masih kesulitan mengakses tempat-tempat pertolongan pertama untuk dari tenaga medisnya sendiri. Nah, tapi ada nggak sih langkah-langkah khusus dari bagian kesehatan sendiri untuk memberikan saran kepada orang tua ketika anak-anaknya terkena gagal ginjal tersebut? Jadi pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Ya. Pada prinsipnya Mbak Kun, yang harus kita pastikan adalah satu, alhamdulillah IDAI sudah memiliki pedoman tata laksana untuk gangguan ginjal akut progresif ini. Terus yang kedua, itu sudah juga diperkuat dengan peraturan dari Menteri Kesehatan. Dan yang paling penting adalah kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat ya, bagaimana mendeteksi dini. Pertama adalah jika memang tidak ada kencing lebih dari 12 jam, segera bawa ke dokter. Dokter mana? Nggak harus dokter anak. Bisa ke dokter umum dulu. Kalau memang dari dokter umum menilai perlu dievaluasi ke dokter anak, akan ke dokter anak. Kalau dari dokter anak menilai dia perlu dilakukan kekhususan, bisa ke nefrologi anak. Gitu. Jadi satu, sudah buat tata laksana dan edukasi kepada masyarakat untuk mendeteksi dini supaya tertangani dengan baik. Dan alhamdulillah seperti yang Pak Handoyo katakan, juga peraturan sudah mulai ketat sekali ya Pak ya sekarang. Kita mengevaluasi lagi dan saya berharap cuma satu sih Pak, adalah bukan hanya peraturan tapi implementasi peraturan di lapangan harus lebih diawasi lagi. Oke, tapi kalau misalnya Dr. Abres sendiri melihat apa yang dilakukan BPOM untuk sementara menghentikan beberapa jenis obat sirup dan juga sebagai langkah preventif dan juga sejauh ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan sejauh ini, kalau dari dokter anak sendiri Pak Abres gimana dok? Iya. Kalau kami akan mengikuti aturan dari Departemen Kesehatan. Oke. Karena berarti itu langkah yang tepat ya untuk preventif. Tepat, sangat tepat. Karena kalau memang ada kita curiga sesuatu, kita harus praduga bersalah dulu. Oke. Sampai apalagi ini kan sudah ada korban jiwa ya, sampai nanti dibuktikan bahwa dia tidak bersalah. Depkes sudah keputusan yang terbaik. Tapi ini saya lagi nunggu nih, karena sampai sekarang Depkes belum ada menginstruksikan kembali untuk penggunaan sirup-sirup apa saja. Walaupun yang BPOM sudah aman. Iya, walaupun BPOM sudah mengeluarkan ya, tapi kan kita tetap manutnya ke Depkes. Kalau Depkes mengatakan belum boleh menggunakan, saya pribadi dan teman-teman saya yakin belum berani untuk menggunakan obat-obat sirup. Oke, mungkin Pak terakhir langkah apa nih yang akan dilakukan Komisi 9 tadi? Memperkuat BPOM dan juga ada beberapa poin-poin lubang-lubang itu yang akan dilakukan perbaikan ataupun juga peningkatan nanti di Komisi 9. Selanjutnya apa yang dilakukan Pak? Ya, kemarin saya ketemu dengan PLT Dirjen Pelayanan Kesehatan ya. Jadi adalah sekali lagi pelajaran mahal, ya harus perkuat infrastruktur. Ini infrastruktur ya laboratorium harus punya. Masa untuk melihat data isinya apa kandungannya Kementerian Kesehatan tidak punya. Nah, ini saya kira menjadi pelajaran mahal. Yang kedua adalah karena ini sudah menjadi atensi publik, ya kita harus kita kawal. Ini harus ada efek jera. Jangan sampai kemudian hari ada pengusaha atau siapapun yang menari-nari untuk demi keuangan, demi bisnis usaha, sehingga mencari efisiensi tapi menelantarkan dari sisi kualitas, mutu, dan cara membuat obat yang baik itu nggak boleh sama sekali. Sehingga karena ini kawal bersama, kita harapkan agar Polri terang benderang membuka kasus ini sehingga siapa yang salah harus mempertanggungjawabkan, dan kemudian yang ke depan adalah tentu kita jangan sampai terjadi. Dan yang terakhir saya sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada teman-teman IDAI ya, dan seluruh jajarannya Dr. Abres
yang awal-awal begitu luar biasa, bahkan ketika kemarin saya datang ke RSCM ada yang menangis Mas, karena semua sudah dilakukan, ternyata masih ada banyak yang meninggal. Dan yang kedua kita ucapan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan dengan mengambil langkah cepat, langkah dengan menghentikan penghentian obat-obat yang berbasis sirup maupun cair. Saya kira ini langkah konservatif sampai di lapangan tidak ada dan dipastikan ada yang sudah dilarang itu tidak ada di pasaran. Karena itu butuh waktu untuk menarik, kemudian untuk memastikan, untuk memusnahkan, itu butuh waktu. Sehingga kita harus pastikan obat yang di pasaran berbasiskan sirup dan cair itu aman, terhindar dari yang tadi disampaikan ada etil glikol dan glikol segalanya itu ya. Sehingga itu yang kita sarankan, kita sampaikan kepada pemerintah, kita pastikan, kita lebih baik agak konservatif, agak longgar. Artinya longgar itu ya konservatif lah, sampai benar-benar aman obat sirup. Pasti teman-teman dokter Abra juga akan mengikuti langkah yang disampaikan oleh pemerintah. Begitu. Ya. Saya kira begitu. Terakhir Dokter Abra? Ya, pada prinsipnya pertama kami berharap agar obat-obatan yang ada bisa kembali digunakan tapi tentunya yang aman. Kami berharap juga supaya obat-obatan yang ada ataupun yang baru nantinya tetap dilakukan pemantauan berkala oleh BPOM. Dan satu lagi harapannya adalah agar semua korban dari keracunan etilen glikol dapat kembali sembuh dan kembali ke keluarganya. Amin. Ya, kita berharap semoga apa yang dilakukan oleh BPOM, Kementerian Kesehatan bersama dengan DPR RI dalam hal ini Komisi 9 dan juga stakeholder terkait ini nantinya bisa memperbaiki bagaimana tata kelola dunia kesehatan Indonesia dan juga tadi terkait dengan bagaimana lubang-lubang yang juga harus kita tingkatkan bahkan juga harus kita perbaiki gitu ya. Terima kasih informasinya dan juga perkembangan bagaimana regulasi juga evaluasi nih untuk masyarakat luas. Semoga ini segera terselesaikan dan kita menemukan jalan keluar untuk kita bersama. Dan pemirsa, berakhirlah perjumpaan kita. Saya Angga Dokter ini dan bersama rekan saya. Dan saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai Sampai jumpa.